Nah, yang kayak misalkan gini, gue merasa gue nggak bahagia di rumah, tapi gue selalu pretend dari nongkrong itu, gue selalu merasa kayak kita nggak pernah ada yang tahu di luar sana ada berapa banyak orang yang bahagia karena adanya kita di hidup mereka. Iya Betul, nggak sih? setuju gue. Tapi bahagia itu bisa kita buat kan? Tapi bener nggak? Iya, bener sih. Tapi karena gue mikirnya gini, dari gue investment kebaikan ke orang lain, gue bikin orang bahagia. Nah itu yang cara gue bisa bahagia dengan lihat orang lain bahagia. Enggak, itu bullshit menurutku. Tapi apakah itu salah? Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah, cuman itu lo jahat sama diri lo sendiri. Iya. Tapi gue juga menurut gue jadi yang paling gak mau kalah Taurus sih. Iya kan? Karena Taurus tuh pala batu banget. Wah, kacau. Terus susah banget anjir. Karena laki gue Taurus, pas banget. Dan Aries. Aries betul. Aries. Aries Lu tuh pada so lumayan tau dari anjir, kayak gue gitu. paling Gue zodiak. tahu ya kan, menurut gue temen gue. Meet the original. Your fun and adventurous citrus. The party of the night orange. The mysterious black tea. And your sweetheart leche. Come together to bring more fun to your night. Be ready to be shaken by the taste. Iceland Fearless Vodka. Be bold. Be energetic. Be playful. Be mysterious. Be charismatic. Unleash your flavor with every sip of Iceland, where your personality meets perfection in every drop. Haloha semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Haloha Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocah Muhammad. Bintang tamu kita kali ini ada Aldo Wirawan. Wah, Halo. Halo hati. Iya. Panggilannya Haloha Besti. Halo kita. Besti. Haloha Besti. Tapi gue sedih tau. Kenapa? Udah sedih aja lu baru nyampe. Udah sedih ya. Biar kayak tema banget kan. Cepet ya. Sedih kenapa? Biar jilat tuh sampai produser-produser gitu kan. Sedih mulu gitu kan. Harus ada yang sedih. Harus FYP. Kenapa? Kaki gue hilang satu mana ya? Ya, komedi banget tuh. wow. Oh wow. Oh, di sini ada. Ada. Matias, wow. Kakinya hilang satu katanya. Wow, mencoba Apa aja dulu kabar? kan. Iya, boleh. Apa kabar, Nggak ada yang Do? tahu. Baik, alhamdulillah. Berarti panggilannya. Oh, orang Awan ya, Pak? Orang Awan. Orang Awan. Orang Padang. Orang Padang. Wah. Bapak Ambo sama Dang. Yo, ando andelande ondelame. Lo Padang mana? Kenapa ke sana? Padang mana? Kenapa, Bang? Nggak serius gua. Ini kepada Pariaman. Oh Pariaman. Pariaman. Waktu itu gue sempet ke Pariaman sehari, terus gue lama di Bukit Tinggi. Ngapain? Jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan. Seminggu. F&B lah. Oh, content creator ya soalnya? Iya, Wih, content creator, kacau. Dia mau traveling. ukur bukitnya setinggi apa? Traveling. Nggak Bukit Tinggi, nggak yang bukit. Tapi dingin Bukit Tinggi. Bukit tinggi dingin, karena dia tinggi. Oh iya juga ya. Dia nanjak benar. Dia nanjak. Tapi masih kalah tinggi sama gengsi orang. Gengsi orang, Betul. benar. Orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Iya, ada juga nggak punya gengsi. Tapi gue tanya balik dulu, lu kalian apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. alhamdulillah. Lu salah satu bintang tamu dan nanya kabar balik lo. Iya. Ada mungkin ada ya. Tapi kita lupa kali, karena nggak lupa kali. banyak. Tapi Saking banyaknya bintang yang tamu. secara gue tanya dulu kalian apa kabar itu. Lu Dok. Baik. Gokil. Harus. Tapi Dok, lu pernah nonton konten kita nggak sih? Pernah dong. Lewat di Karena FYP. lagi banyak yang FYP nih, kalau nggak yang muncul di Reels tuh lu, Lili, kemarin Jody. Oh iya benar. Jadi muncul. Jadi muncul di FYP gue. Yang ngomongin zodiak ya, Libra. Iya, sama yang lu dilempar bantal tuh. Oh iya mau Jody Kan? benar. Terus dia minta bantal gue nih. Iya. Gue nontonin. Oh, iya, Gue sama dia udah kayak Tom and Jerry tau gak? Udah kayak, ini orang ngeselin banget. Tapi dia juga asal sama gue, jadi kayak gak ketemu. Iya benar-benar. Padahal lagi ketemu ya depan-depanan. Lagi ketemu depan-depanan. Kok bisa gak ketemu? Feelingnya. Feeling. Bagus. Soalnya gue sama Jody tuh sama-sama Libra. Oh, ini Libra ya. sama Libra tuh gak bakal cocok. Jody Libra benar. Jadi Libra sama Libra tuh nggak ketemu. Susah ketemunya. Karena dua-duanya tuh punya gengsi masing-masing. Dua-duanya tuh punya pemikiran masing-masing. Dan merasa pemikirannya paling benar. Karena Libra tuh timbangan kan? Timbangan.
Sangat menimbang banget. Iya, Jadi karena kadang ditimbangan. pertimbangan dia apa, pertimbangannya Jody apa. Iya, jadi karena si Libra ini tipe orang yang sangat menimbang, susah untuk menerima masukan orang. Jadi Jody kan Libra itu defense self-nya tuh tinggi. Oke. Self defense-nya Self tinggi. defense-nya tinggi. Mas kalau nggak usah ngomong bahasa Inggris, nggak usah ngomong bahasa Inggris. Udah. Tapi nggak apa-apa, itu kan apa-apa. namanya. Iya, benar. Ikan gue British. Iya, bilang sama lu Oh, juga. British, bener-bener. Sama gue juga British. Selamat datang Lado di Haloha, akhirnya main ke Haloha Hati. Terus gue tuh tahu banyak, kita juga sempat ngobrol tadi di off cam-nya di Yap. belakang tentang lu gimana gitu kan. Gue taunya, kita tuh temenan udah lama. Iya. Gue taunya lu cuma tinggal sama nyokap lu. Siap. Berarti keluarga bokap lu gak ada sejak Sebenarnya bokap gue ada, masih ada alhamdulillahnya. Oh, bokap. divorce aja berarti. Divorce, tapi divorce-nya itu di umur gue 16 tahun. Dan menurut gue kan 16 tahun tuh udah umur yang Lah, pantang, bisa wise matang. ya. Udah mateng karena gue thanks to Allah untuk mempertemukan gue dengan tongkrongan. Jadi ya bokap gue ini dari dulu pas masa jaya-jayanya dulu, Masya Allah dulunya jaya, sekarang walaupun udah gak terlalu jaya, iya jarang banget di rumah. Oke. Emang udah jarang banget di rumah. Terus akhirnya karena gue lebih biasa, lebih dekat sama nyokap, dan gue nggak tahu ya sisi anak cowok ini gue harus bisa mencari tahu tentang kehidupan. Kalau dari POV cowok kita jalannya sendiri. Betul. Tapi kita harus tahu kan dari POV cewek itu kayak gimana. Betul. Nah orang pertama yang bisa gue jadiin pelajaran itu nyokap gue dulu. Benar. Jadi kayak gimana sih, maksudnya nyokap tuh kalau terhadap anak gimana, lu kenapa cara didik lu ke gue tuh kayak gini, kenapa lu sesantai ini ke gue. Tapi kan emang pasti butuh sosok juga dong. Tetap Maksudnya sih, kan tetap. 16 tahun tuh oke lah, udah umurnya bisa dibilang mas juga nggak, itu lagi masa pertumbuhan menuju dia dewasa kan, dari remaja menuju ke dewasa. Cuman hilang berarti sosoknya. Lu gimana jadi laki-laki yang nggak besar dengan kondisi itu, nggak dengan ada sosoknya beliau, tapi lu bisa dapetin jiwa kelaki-lakian lu tuh timbul tuh dari mana gitu sosok. Jadi itu. karena tadi gue bilang karena tongkrongan sama seenggaknya walaupun bokap gue jauh nih dulu kan, maksudnya kerjaannya juga nggak di Jakarta apa kemana gitu, nggak di rumah pokoknya. Seenggaknya gue telepon. Jadi kayak dari telepon itu walaupun kayak gue nggak bisa ketemu secara langsung, seenggaknya gue bisa nanyain kabar, udah makan apa belum. Terus abis dari situ lagi ngapain hari ini, kenapa hari ini ngelakuin itu, after ngelakuin itu gimana sekarang malam perasaannya. Yang seenggaknya itu yang kita tukar balik dulu. Oh iya. Oh iya, Itu, berarti bagus komunikasi lu dong bagus banget komunikasinya. Alhamdulillahnya bagus komunikasi. Tapi kan tetap kita komunikasi cara nggak langsung sama enakan langsung Iya, tuh beda. beda, Touch-nya tuh beda. touch-nya beda, Iya, benar. feel-nya beda, rasa lebih hominya beda, lebih kayak lo tuh diayomin. Ada canggungnya jadinya ya. Ada canggungnya. Jadi kalau pas ketemu jadinya pembahasan yang kita udah coba bahas di telepon akan jadi kalau pas Callback ketemu langsung ya udah yang penting lo ada aja dulu deh. Oh. Yang penting ada dulu gitu. Kalau misalkan banyak bacot kayaknya kita lebih banyak mendingan luangin waktu bareng-bareng dulu. Iya. Tapi kan kata gue tahu juga tadi di belakang lu cerita fun fact-nya adalah lu yang meminta untuk mereka berdua pisah. Bentar. Lu minta bokap nyokap lu berdua pisah aja gitu. Iya. Kenapa? Jadi ini lumayan agak film ya. Jadi banyak banget nih sinetron-sinetron yang kita bisa kayak ala ceneh nih. Tapi itu terjadi real di gua. Jadi ada momentum sebelum gue request, gue ngobrol sama abang gue nih. Iya, maaf ya maaf ah. Tapi nggak apa-apa kok. Mereka juga santai untuk gue bahas ini. Jadi sudah terbiasa melihat mereka itu tidak akur Oke. dari kecil. Dan di mana pas gue kecil itu, abang gue yang jarang pulang. Oh. Jadi adanya gue nih di rumah. Gue cuma 2 bersaudara. Sama-sama laki. Terus itu momentum gue masih SD. Di situ gue mikir kayaknya gue juga lama-kelamaan kalau gue sampai gede gue harus nanggepin ini terus-terusan capek deh. Untuk gue melihat secara langsung terus-terusan nih capek. Tapi walaupun gue tahu gue nggak boleh capek. Tapi kayaknya itu tuh adalah hal yang egois untuk gue lakuin sama diri gue sendiri. Kalau gue meminta diri gue tuh nggak capek. Oke. Padahal kayak capek tuh hal yang wajar untuk kita lakuin. Kalau misalnya kita capek, kita lakuin kita capek. Jangan pernah beranggapan diri lu tuh, ih kuat banget sih lu. Lu bukan robot. Benar. Iya benar-benar. Gak apa-apa sih gue mau anjing gak apa-apa. Anjing, Lu bukan robot anjing, lu manusia. Jadi kayak di saat itu akhirnya momentum sampai akhirnya kelamaan gue udah mulai enak pas udah SMA, gue ngomong ke abang gue,
karena dia dulu jarang pulang, SMP gue mulai ikutin tuh jalur dia, gue jarang pulang. Oh iya. Lalu nongkrong Nongkrong, terus. nginep di rumah temen gue bisa sebulan. Anjir, jatuhnya kabur sih kalau sebulan. Jatuhnya nyusahin ya. Dan Nyusahin mungkin temen. ini nyambung dengan pertanyaan lo yang pertama. Oke. Gimana cara gue bisa mendapatkan sosok? Oh, Nah, laki-laki. mungkin karena gue alhamdulillah deket sama teman-teman gue dan keluarganya. Jadi kita kan kalau bisa, misalkan gini, kita menjadi misalkan pelajaran mahasiswa gitu. Kita belajar hal apapun, misalkan lu belajar konten gini-gini, belajar megang kamera, kan nggak mesti sama emang orang kameramen. Benar. Bisa dari manapun, bisa dari siapapun. Nah, mungkin gue bisa belajar dari gue ngelihat keluarga teman-teman gue kayaknya pada harmonis nih. Nah, gue lihat lah dari sisi luar keluarga gue sendiri. Ya, keluarga gue pun juga ada momentum dulu pasti pernah harmonis. Tapi yang gue inget itunya aja. Ya, karena durasinya lebih panjang untuk melihat yang negatifnya Iya. gitu Iya, kan. sampai akhirnya lu bentok capek. Akhirnya Nah, bentok capek. apa gimana ketika momen lu memutuskan untuk kayak Gua ngomong mereka Gue request akhirnya Iya. momentumnya. Jadi ada momentum gue lagi pengen ngambil surat buat gue pindahan sekolah. Jadi sebelum gue di sekolah yang tadi akhirnya gue bilang tuh di PK, Iya. gue tuh sempet DO di SMA dekat sini ada Muhammadiyah 3, Limau dulu namanya. Habis DO, gue sempet GPR, gue kerja dulu 10 bulan, gue pengen daftar ulang, gue nyari dong ijazah gue ulang nih, terus rapot gue yang kelas 1 SMA-nya tuh di mana, gue nyari, tiba-tiba ini di lemari, gue lagi tarik kertas, ada kertas jatuh. Kertas jatuh, tulisan tangan, itu ada tulisan tangan nyokap dan bokap gue, dan ada saksi tanda tangan untuk mereka pengen cerai. Tapi kalau kayak gitu kan belum sah. belum sah. Iya, Walaupun belum. secara agama gue nggak tahu ya itu udah sah apa enggak. Karena ranahnya nih kayaknya udah bahas-bahas ke ulama deh kalau kayak gitu deh. Ya bahas ke gue nggak ngerti soalnya. Terus di situ gue mikir kayaknya emang gue nggak mau mereka pretend to be bahagia padahal dalam diri mereka itu nggak bahagia. Oke. Cuma dengan alasan demi anak. Iya. Gue nggak mau. Dibandingkan kayak gue di rumah punya keluarga lengkap tapi tidak berasa keluarga lengkap. Iya. Dan Rasanya itu tuh nggak rasanya ada. nggak enak. Iya, iya. Dan itu yang makanya gue spread more positivity ke orang-orang. Dimana kayak misalkan ya gue di rumah lagi nggak enak ya. Buat apa gue harus nunjukin keluar gitu. Kayak gue harus nunjukin the best version of me dong. Benar. Dengan yang kayak misalkan gini. Gue merasa gue gak bahagia di rumah. Tapi gue selalu pretend dari nongkrong itu. Gue selalu merasa kayak kita gak pernah ada yang tahu di luar sana. Ada berapa banyak orang yang bahagia karena adanya kita di hidup mereka. Betul. Iya nggak sih? Setuju gue. Kayak kita nggak pernah tahu dengan kita cuma ngelawak dikit doang aja. Dia keingetnya sampai kapan tahu. Gue inget tuh lawakan yang kayak gitu. Iya. Tapi itu ngehibur dia dalam posisi dia lagi terpuruk-terpuruknya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Intinya itu dulu karena iya respectful menyala abangku kan itu memang dari dulu tuh kita harus lakuin gitu loh kayak respect aja dulu sama orang. Kalau lu pengen respect orang ya kita respect aja dulu. Walaupun kita lagi nggak di respect sama orang, jangan dibalikin ke orang lain. Kita kasih karena kita nggak bisa ada satu ungkapan yang kayak ini gue pedoman banget di hidup gue. Kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah kontrol sepatu misalnya sepatu ini ukurannya seperti apa. Tapi kita bisa adjust talinya tuh kayak gimana senyaman kita. Jadi kayak gimana cara kita bereaksi sama satu hal yang datang ke kita. Itu yang paling wise untuk kita lakuin dibandingkan kita harus terlalu capek dengan apa yang terjadi sama kita. Akhirnya berawal dari rasa itu, lu minta lah kira ke nyokap lu. Udah kalau Akhirnya emang gua mau minta. pisah, nggak apa-apa lo pisah Iya. aja, jangan demi. Tapi lu nunjukin surat itu nggak? Nggak. Gue lihat suratnya. Atau ya udah lu pura-pura nggak lihat surat itu. Gue pernah ngeliat, gue ngomong sama abang gue dulu. Dam, bla 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 bla, bla ngomong. Abis itu Adam, kayak pasti namanya Adam. Iya. Abang gue Adam. Dam dong, Nggak dam. mungkin idam. Terus gue ngomong ke abang gue ke Adam. Abis itu kita coba yuk ngobrol satu persatu. Jadi kita ngomong ke nyokap dulu, baru ngobrol ke nyokap, baru kita rembukin berempat. Kita nggak apa-apa kok, abang gue udah kerja. Di saat itu gue mau daftar sekolah lagi, sempat kerja juga. Jadi gue mikirnya, ya udah gue sama-sama laki, punya anak laki nih, jadi gue bisa menanggungkan diri gue sendiri untuk kedepannya. Karena kita look up-nya juga ke dia, karena dia dulu juga jarang pulang. Bokap gue dulu, maksudnya, ya karena dia jarang pulang karena sibuk. Dia Kerja pengen juga. menghasilkan hal yang terbaik buat anak-anaknya Iya, pasti iya, dong. Walaupun itu cuman sekedar materi atau sekedar cuman bisa telepon, tapi dia seenggaknya dia menyempatkan waktu, menyempatkan menyisihkan
Iya. apa yang dia Perhatian dia. build, perhatian, terus kayak dia sudah membuat kerajaan untuk anak-anak ini sendiri. Walaupun ya dunia muter. Iya, iya. Nggak, kita kadang di atas, kadang di bawah kan, dan kita harus ngerasain itu. Benar. Jadi untungnya karena tongkrongan pas lagi saat itu keluarga ekonomi juga lagi Jatuh. down. Nah, gue gak akan pernah bosen. Gue bilang gue thanks tongkrongan karena gue nggak merasa pas lagi down itu gue merasa itu down. Gue malah seneng banget. Kenapa? Karena bokap gue jadi gak sibuk. Oh, iya. Jadi ketika dia punya semuanya, dia nggak punya bokapnya. Tapi ketika nggak ada harta itu, dia punya bokapnya. Kan bokapnya nggak sibuk. Ya benar dong. Iya. Karena yang dibutuhkan sama dia itu kan bukan duit, bukan harta. Iya. Yang dibutuhkan sama dia selama ini kan waktu. Nah pas bokapnya down, hartanya nggak ada, ya dia happy Itu karena di dia momen lu, maksudnya itu pas lagi down-downnya, itu di momen memang keluarga masih utuh atau Masih udah utuh. pisah? Oh, masih utuh. Masih utuh. Jadi pas setelah akhirnya sudah menemukan, gue udah kerja lagi sambil sekolah. Abis itu abang gue juga sambil ambil homeschooling, dia sambil kerja. Nah di saat itu momentum yang gue ngerasa kayaknya ya udah nggak apa-apa, jangan pernah alasan demi anak. Walaupun mereka pasti pengen yang terbaik buat anak, tapi karena kita tahu wise seperti apa, biar kalian juga bahagia. Jangan kalian pikirin anak kalian bahagia doang. Gue juga pengen sebagai anak lihat orang tua gue bahagia dong. Iya. Gue gak mau mereka capek juga untuk di rumah. Iya. Tapi nih Do ya, kayaknya dari tadi cerita lo kayak sangat udah damai banget dan happy banget untuk menjalankan itu. Munafik dong kalau lo sebetulnya juga ada momen sedihnya gitu. Oh, pasti. Pasti. Lo kenapa bisa nutupin serapi itu sekarang? Bukan mungkin atau nggak bisa menyelesaikannya. Iya. Oke. Nah nutupin apa selesai nih dong? Karena kan tadi lu dari tadi bahas egois kan, nggak boleh egois Gue sama diri sendiri kan. lebih bukan menutupi dan apa tadi namanya? Apa? Berdamai. Berdamai. Lebih kayak gini. Kita misalkan menjadi puzzle nih manusia misalkan nih kita jadi puzzle. agak bacot ya. Nggak apa-apa lah, Jadi kan podcast. puzzle. Nah, ada satu momentum yang bisa lukain diri kita. Terus tiba-tiba puzzle itu jadi copot satu persatu. Oke. Tapi pelan-pelan. Nah, awalnya pasti gue akan mau mencari puzzle yang sama persis. Untuk itu balikin dong luka di hati gue nih. Gue nggak mau hati gue jadi bolong nih, jadi sobek. Tapi kayak seberanjaknya waktu, gue tahu itu hal yang salah menurut gue ya. Menurut gue itu hal yang salah. Karena gue mencoba untuk melupakan masalah yang pernah terjadi sama gue. Oke. Padahal itu salah. Mestinya gue terima hal itu pernah terjadi sama gue. Mungkin bisa jadi berdamai karena gue harus bisa menutupi luka gue ini dengan kegiatan positif gue yang baru. Contohnya? Contohnya gue kerja untuk bisa kehidupan gue dan keluarga gue. Untuk memakmurkan keluarga gue, orang tua gue dulu deh, seenggaknya at least. Diri gue dulu, saudara-saudara gue dulu. Bukan lo berusaha nutupin atau nyari pelampiasan ke tempat lain? Enggak, jangan sampai. Oh, justru emang nutupin itu dengan hal-hal positif lain biar lo nggak terlalu berasa banget sama si lukanya. Karena lo lagi trying to be untuk nerima itu. Yang dulunya mungkin lo nggak nerima hal tersebut itu ada gitu kan. Lo berusaha untuk kayak udah kayaknya nggak pernah ada aja deh di hidup gue gitu kan. Nah akhirnya lo mulai pelan-pelan berlarinya ke arah mungkin nyari pekerjaan dari si tongkrongan tersebut lah. Baru lo bisa ngelihat kacamata itu. Nah terus pertanyaan gue berikutnya, gimana kan udah nih perpisahan itu akhirnya lu belajar dewasa lah dari perpisahan tersebut. Lu gimana jadi sosok laki-laki sebagai pasangan lu selanjutnya? Selanjutnya. Ya maksudnya lu itu kan masih lu pacaran terakhir kapan Lu sih? punya pacar nggak sih? Lagi belum. Jadi Tapi pernah pacaran dong. pernah pacaran. Terakhir gue pacaran itu 2018. Oh udah lama. Ya anjing lama banget. Lama banget ya. Tapi gue memutuskan diri gue untuk sekarang bukannya gue. 6 tahun cuy jomblo. Gue 6 hari udah stres gue. Nah itu Muntahin lu ntar lu. karena gue nggak memikirkan kesetresan gue jomblo ini bukan karena gue gak punya pasangan. Gue punya sahabat-sahabat gue punya temen gue punya keluarga gue. Mungkin pelarian gue di saat awal itu sampai sekarang akhirnya gue luapin, gue bisa cerita ke temen gue bisa cerita apapun ke sahabat-sahabat gue, ke keluarga gue. Tapi kenapa akhirnya gue memutuskan untuk gue jomblo dulu sampai sekarang? Karena memang jujur bukannya gue masalah uang apa gimana, tapi
karena gue tahu realita itu seperti apa, kita juga tetap butuh uang dong. Mau ngapa-ngapain butuh uang kan. Betul. Nah mending karena gue tahu Mau punya pacarnya butuh uang. iya nggak ada yang tahu. Buat mau ketemu janjian aja juga pasti Butuh kita uang. kalau nggak punya kendaraan keluar buat ojek online. Iya. Buat yang lain-lain. Nah di saat itu gue bukannya pelit, tapi maksud gue Medit, lebih ke medit ya? bukan ke medit. Karena gue tau keluarga gue lagi butuhin itu. Jadi lo mengesampingkan Gua kebutuhan mengesampingkan lo demi menutupi kebutuhan orang di sekeliling lo dulu gitu. Tapi kan bisa lo bagi lah. Yang penting lo bisa ngasih pengertian ke... Malah di momen ini lo bisa lebih gampang untuk survei pasangan lo seperti apa sifatnya. Dia mau menerima itu apa enggak. Mungkin. Tapi karena gue pengen nih, gue nggak tahu ya, gue lumayan skeptical tentang kayak kalau misalkan gue nih pengennya nanti sekalinya pacaran udah langsung mau nikah. Iya. Ya gimana cara nentuinnya? Cari yang pas. Gimana cara menentukan yang pas? Iya. Jadi temen dulu. Beda bro. Beda. Cewek ketika jadi teman sama pasangan tuh berbeda. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Lo nggak bisa berharap ketika dia jadi pasangan lo sifatnya akan sama ketika dia jadi temen lo. Karena kan ketika kita nih misalkan lo temenan sama Firda, pasti kan lo udah ada sifat-sifat tertentu yang lo mau tunjukin ke Firda. Ketika lo jadi pasangan Firda kan ekspektasi lo, harapan lo ke Firda itu untuk melengkapi dia. Visi misi kan udah beda. Iya. Yang ada nanti lu kecewa karena ekspektasi lu sendiri. Anjing dong waktu temenan sama gua asik banget gitu. Waktu jadi pacar kenapa dia berubah? Iya berarti dia suaminya fake. Padahal bukan fake. Iya, itu Memang dia kan- yang sebenarnya. Memang kan waktu temen, mungkin misalkan waktu jadi temen, anjing nih cewek independen banget, seru banget. Gue pacarin gitu kan. Gua cocok nih. Ternyata pas jadi pacar, clingy banget. Ya beda karena dia pacar gitu loh. Bisa menunjukkan semuanya. Semuanya. Karena itu juga pertanyaan yang lumayan pernah ditanyain juga sama followers kita, kayak gimana sih cara nentuin she's the one atau he's the one, kayak orang yang pas nih untuk akhirnya gue kayaknya milih dia aja deh buat sampai akhir gitu. Itu tuh banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita. Nah kalau kita tuh mikirnya lebih ke ya justru dari pertemuan lo ketemu dia yang lo nggak bermaksud apa-apa itu, tapi nggak bisa lo udah akrabin dulu jadi teman gitu, kayak udah gue lihat dulu nih sejauh kita berteman lo gimana. Itu beda bener kayak kata Bocum tadi bilang. Makanya dibilang cowok sama cewek tuh nggak bisa sahabatan. Menurut lu gimana? Menurut gue bisa. Tuh. Menurut gue bisa. Beda Iya orang. kenapa? Beda. Karena gue punya sahabat cewek Iya. yang kita tukar pikiran, bener-bener tukar pikiran kayak Sahabat ya bukan temen ya? sahabat. Bener-bener pokoknya sampai keluarga tuh sampai udah tahu nih Oke. busuk-busuk kayak gitu juga ada. Ya udah Oke. deh, kalau bareng dia nggak apa-apa deh gitu. Oke. Nah, coba gue tanya balik. Bentar, Kalian gue tanya dulu. Lu ada perasaan nggak sahabat cewek lo itu? perasaan untuk menjaga, untuk jadi sahabat ada. Tapi kalau lebih dari itu, gue tahu ini sahabat gue. Enggak, itu kan berarti kan lu sengaja Menjaga, membatasi itu dong. Iya, kalau Lu nggak misalkan menjawab gua secara langsung. Lu ada perasaan atau tidak? ya tidak, kalau untuk lebih dari sahabat ya. Kenapa? Karena Kan ya, dulu gue lu nyari dari duluan. situ. Gue dari situ, Bungin. Apa gimana? Gue memboundaries Lah, rasa itu. lu mau boundaries itu. Iya. Jadi lu tidak melepas. Kalau boundaries itu lu lepas, lu nggak tahu dong hati lu sebenarnya gimana. Iya. Walau alam. Walau alam. Iya. Berarti masih ada kemungkinan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia menganggap lu sahabat, dia ada perasaan. Lu bisa menjamin itu? Nggak bisa tahu, kan? dinyamin. Nggak. Karena gue percaya ketika cowok sama cewek sahabatan, salah satu pasti punya perasaan. Cuman ada boundaries yang dia akhirnya menutupi itu. Karena mindsetnya, yang tadi lu bilang, karena dia sahabat gue mau ngejaga dia. Itu pasti ada di situ. Coba lu lihat deh satu sekali waktu nih sahabat lu nih yang lu nganggap udah sahabat banget, gue kayak nggak mungkin nih sama dia, gue udah koncok dulu tau, gue nggak mungkin sama dia. Satu waktu lu lepas deh boundaries lu. Iya, Bisa tiba-tiba. jadi lu ada perasaan atau ternyata lu ngelihat dia sebenarnya naruh perasaan. Iya, tiba-tiba lu cium. Ketakar tuh. Bule, Bali bro. Wah, Kacau. Bali, Tiba-tiba lu Bali. cium. Barat vibes. Barat banget bro. Barat vibes. Kan British. British bro. Iya. Kacau. Kalau dia nyium balik baru, wah ini berarti ada perasaan. Iya, karena ternyata gue tuh dulu juga tipe kal yang bilang sama Bocum, bisa kok cewek-cewek tuh sahabatan bisa, karena gue punya sahabat cowok, gue bilang kayak gitu kan. Terus Bocum bilang nggak bisa, Fir, nggak akan bisa, cewek-cewek tuh sahabat tuh nggak akan bisa. Bisa karena lu masih sejauh ini, lu masih pretend to be. Lu masih berpura-pura, lu belum jadi diri lu 100% karena lu nggak ada boundaries itu. Ketika itu lu lepas mungkin aja. Iya, lo harus Lu berani bisa lepas tiba-tiba nyaman. bondaris yang tadi lo bilang. Ya karena dia sahabat gua tahu ada batasan di mana gua harus Mungkin ngejaga kecuali dia. dia belok ya, kita nggak tahu dia masuk ke gender kita atau gimana. Kalau gue mikir kalau masih dia kayaknya
suka sama gendernya gue kayak ngerasa masih aman-aman aja untuk temenan. Tapi itu pun juga ternyata kalau dari sisinya Bocum, maksudnya sisi laki-laki kan yang gue denger dari sisinya Bocum atau segala macam temen gue yang lain mungkin pada bilangnya juga ya kan kita nggak pernah tahu tuh Hidayah turunnya kapan, nanti dia gimana bla bla bla. Jadinya gue akan mulai ngelihat yang dulunya gue nggak memandang itu tuh. Akhirnya sekarang tuh jadi mulai ada batasan limit tersendiri. Jadi meter saya. Iya. Jadi kayak Terus? oh ya walaupun lu belok tapi tetap aja nih gitu. Kalau lu kan bukan belok yang misalnya kan ada orang sisi orang belok itu kan beda-beda ya. Ada yang benar-benar ngubah sampai bentuk tubuh, ada yang cuma dari gaya perpakaian, ada yang nggak kelihatan sama sekali. Lo paham gak sih yang kayak gitu tuh kan? Jadi kan ternyata dari sisi-sisi itu mereka kan juga kayak gitu. Nggak serta-merta ya, itu kan bisa dibilang katanya penyakit kan, bawaan dari entah mulai dari lu trauma atau tongkrongan lu yang ngebuat lu kayak gitu terbiasa bermain sama mereka akhirnya lo kebawa dan segala macam ya. Jadi kan secara tidak langsung sebelum dia nyampe di posisi belok itu dilurus awalnya dong. Pasti Pasti kan dia masih punya hawa-hawa nafsu tersendiri walaupun cuma 0,01%. Nah itu tuh udah mulai jadinya itu bisa agak tumbuh. Iya, dan itu jadi agak dangerous juga gitu. Lu kok juga gitu sama sahabat Dan gue? maksud gue gini, lu punya sahabat cewek, tadi kan lu cerita, wah kita tuh udah sahabatan banget, busuk-busuk kita berdua, orang tua kita udah tahu, gua akan protect dia. Itu akan lebih susah lu ke depannya kalau lu mencari pasangan. Karena Gimana cara lu berarti lu naruh membedakannya. bukan membedakan. Lu tahu kenyamanan lu ini sahabat perempuan lu ini. Nanti lu akan punya pasangan dong. Iya. Berarti lo naruh standar pasangan lo itu lu harus lebih nyaman daripada sama sahabat lo ini. Karena kalau berarti kan dia punya tugas yang memang lo yang bebanin ke dia. Padahal tidak harus itu secara nggak langsung. Karena tadi lo bilang juga kan lu nggak pengen pacaran, pengennya langsung nikah aja. Nah cara nunjukin untuk lo sambil lu nyari itu yang satu tepat itu adalah melalui ya kita berteman aja dulu. Nah how tuh lu memisahkan diri nih cocoknya emang pas temenan udah cocok nih tapi lama-lama kayak gue demen itu gimana karena lu buta lu blind. Kalau menurut gue kalau lu nyaman sama sahabat lu merasa sahabat wanita lu ini cocok sama lu ya she's the one itu she's the one yang lo maksud. Bisa jadi kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi kan kali ini terima kasih untuk Iceland yang support kita. Ya terima kasih Iceland. Gue karena gue bisa ngopi sih, kalau gue nggak ngopi gue aduh. Tapi Iceland tuh enak kok. Iceland tuh terbaik buat vodka ya, apalagi lokal vodka kan. Ini kalau ke Bali ini pilihan. Oh iya. Kalau ke Bali ini pilihan. Biar cepet. Gue sih gitu ya. Biar cepet liburannya. Iya, biar cepet liburannya. Sapunya bagus. Maksudnya biar cepet kita tuh having bonding fun. sama teman-teman. Bonding sama teman. Karena emang Iceland tuh enak banget untuk nongkrong atau apalagi misalnya kayak kita lagi party ngobrol-ngobrol kayak gini tuh juga seru. Asal secukupnya aja. Tapi banyak nih variannya. Kita kemarin juga udah nyobain yang original, udah nyobain orange, lychee, citrus. Sekarang kita ke yang favorit kita flavornya black tea. Black tea. Ya waktu itu juga kita di episode yang sama Iceland juga, tapi dia original. Oke. Terus kita bilang paling suka tuh flavor apa? Black tea. Nah sekarang kita jadi buka black tea. Iya benar. Banyak flavornya. Ini tapi gue belum pernah tahu loh. Maksudnya ada flavor black tea. Gue biasanya soalnya yang original. Oh banyak flavornya tuh ada tuh. orange. Citrus juga enak, lychee enak juga manis. Kalau emang nggak terlalu suka yang strong banget, perlu yang manis-manis tuh ada. Jadi nggak perlu repot-repot mixer lah. Langsung dikasih langsung dikasih. Langsung dijadikan dalam satu bungkus. Rekomen ya berarti. Rekomen banget gue terbaik. Ya walaupun kalau kalian mau bikin jadi koktail juga vodka enak buat Iceland gitu ya guys. Setuju. Lanjut. Sun ya. Sun ya. Nanti kita akan siapin satu botol lah. Betul. Paling ada jeda dulu sama kopi ya. Iya. Ntar takutnya Kita di bawah. Gue udah menjadi asam pade. Betul. Ini masakan Padang nanti. Bisa. Ya kan gue saya kan pengalaman ini ceker. Santai, mantap. Ceker pedes. Ceker pedes. Lanjut. Itu menurut gua tuh kalau misalnya emang lu nggak punya standarisasi untuk gimana ya cara gua nemuin satu pasangan gua yang oke dan lu cuma ngeliatnya dari gimana cara lu berteman sama dia itu akan beda karena sejauh ini lu ya nganggap semua orang temen aja. Iya kan? Lu nggak punya satu goals yang kayak ya gua mau nikah nih nanti sama satu orang doang tapi lu nggak punya standarisasi cewek itu harus seperti apa. Karena lu bermulanya dari pengennya temenan dulu, kalau temenannya gue cocok ya udah. Bisa jadi ntar sahabat lu. Bener. Lu selama lu sahabatan dia pernah punya pacar nggak? Pernah. Dan lu deket sama pacarnya? Deket. Oh, it's okay. It's okay. Wah pacarnya nggak masalah kalian. Nggak apa-apa. Karena gue Di menjaga. depan lo.
Ya nggak ada yang tahu ya, karena Iya. gue pun juga pretend untuk ya lu, gue menghargai kok. Yang penting gue sama dia temenan ya, gue juga kalau jadi pacarnya dia berarti lu juga otomatis teman gue juga dong. Iya. Iya kan? Tapi kan ini sahabat bukan temen. Maksudnya ada momen dia izin pacarnya, gue pergi berdua sama sahabat gue. Gue pernah mencoba deket sama orang, gue gak bisa sebut siapa. Terus jadi kayak sama-sama, gimana sih lu sama temen yang pernah nggak? Gimana menurut lu? ACC nggak nih? Oh Oh iya. iya. Kayak gitu pernah kan? Apalagi sama sahabat gitu. Nah, udah bawa enak aja, tapi memang belum aja mungkin lanjut yang akhirnya dia lebih ada kayak boundaries di dianya, di orang ini dari prinsip. Oke. Jadi kayak, coba gue tanya deh. Ini tadi gue pengen tanya. Gue soalnya pernah ngobrol sama Om Rifnu Wikana. Terus lagi ngobrol-ngobrol deep juga. Tiba-tiba nanya kayak gini ke gue. Dan ternyata jawaban gue agak mendekati sama jawaban dia. Pertanyaannya, gimana cara kalian itu bisa menyatukan, mendefinisikan, oh ini dia the one. Gue cum. Ngobrol sih gue. Kalau gue ngobrol sama dia, gue seneng, gue besok buru-buru mau ketemu dia lagi karena gue mau ngobrol sama dia. Ada hal baru dalam hidup gue langsung mau share ke dia. Menurut gue sih itu kan. Pertanyaan lanjutnya, kenapa? Kenapa apanya? Kenapa akhirnya lo bisa berspekulasi, oh ini dia yang the one nih? Ya karena gue mau share segala sesuatu ke dia. Karena gue merasa gue dapat apapun nih, kan kita dapat kebahagiaan itu kita punya sahabat, menurut kita mau share ke sahabat kita. Belum tentu kita mau share ke orang tua kita. Ada hal-hal yang kita share atau enggak. Cuman kalau misalnya gue dapat apapun, baik buruk, gue ngerasa gue tahu rumah buat pulang. Karena rumah buat pulang itu adalah orang yang bisa menampung kita gitu loh, yang bisa mendengarkan kita, mau kita mau berbagi segalanya. Oh dia bisa jadi rumah, berarti she's the one, dan gue nyaman. Nyaman, wow, she's the one. Kalau gue beda sih, gue nggak dari comfort zone dulu, karena menurut gue zona nyaman itu bisa dibentuk gitu. Kayak seiring berjalannya waktu, karena kan cewek beda ya. Cewek kan dimulainya dari gue pertama kali ketemu lu, gue ngerasanya apa gitu, dan makin gue tumbuh dewasa, gue tuh poin pertamanya adalah gue ngerasa gue secure nggak sama lu, gue ngerasa gue aman nggak di sebelah lu gitu. Aman dalam artian ya ini rumah gue dulu berantakan gitu, ternyata pas gue ke lu bisa bantuin gue ngerapihin ya, kasarnya kayak gitu loh. Nanti kan lama-lama nyaman akan timbul dengan sendirinya, tapi poin pertama untuk bisa ngobrol sama nih orang dengan apapun yang bisa gue obrolin itu menjadi poin pertama. Gitu, karena lu ujungnya tua bakalan ngapain sih kalau nggak ngobrol ya kan? Iya lagi. Makanya si Gofar Ilwan pernah bilang juga kan, Bang Gofar bilang kalau jadi pasangan tuh kalau buat lu mau nikah cuma dua, yang enak sama ya bisa diajak ngobrol, karena cuma dua itu. Sebelum lu nanti tua, sebelum lu menopause nih, lu cuma pikirin yang pertama, biar tujuannya lu nggak jajan, nggak kemana-mana. Nah setelah itu lu udah nggak bisa, ya lu cuma ngincer yang kedua sampai mati gitu. Terus gue akhirnya mikir, iya juga ya sebetulnya ya gitu. Ya bukan berarti lu harus nyoba dulu sebelum nikah ya teman-teman, maksudnya karena lu bisa ngelihat dia seperti apa kira-kira yang kayak gitu. Nah bisa tanya. Tapi emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dan benar, nggak ada yang salah dan benar dari jawaban itu. Terus akhirnya gue coba menjawab. Abis itu gue coba menjawabnya gini. Berarti kenapa kita bisa memilih satu orang ini? Mungkin itu yang gue implementasiin dari sekarang, dari kemarin sampai sekarang. Karena mungkin kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri. Kita punya mata, punya indera. Ini cuma orang lain yang bisa ngelihat. Kita bisa ngelihat diri kita itu cuma lewat kaca. Nah mungkin kita bisa melihat sosok itu karena kita melihat diri kita dari dia. Tapi lu tau kaca mantul kan? Kaca mantul? Mantap betul. Bukan. Mantul. Dari mantul. Maksudnya iya, lu kalau kaca nih, itu kan kalau bisa orang bilang kita nggak ngaca, kayak kita tuh nyari pasangan harus yang kayak kita bercermin gitu, yang persis sama kita. Padahal salah, kalau tanpa orang sadar kaca tuh sebenarnya pantulan. Jadi nggak plek-ketiplek kayak lu. Tapi menyimbangi. Menyimbangi. Jadi kalau gue ngerasa, makanya kenapa tadi kayak Bocum bilang, gue pengennya ngobrol. Jadi ketika ada semua hal nih yang gue kalau sama sahabat gue cuma bisa ceritain sebagian, sama keluarga gue cuma bisa ceritain sebagian. Tapi ketika sama dia, kok gue bisa seluruhnya tuh gue cerita. Ya karena si rasa itu. Karena ternyata kita bisa menyadari bahwa kekurangan kita ditutupin sama dia. Misalnya kekurangannya apa? Mungkin kekurangan rasa nyaman gue untuk cerita ke sahabat gue 100% tuh nggak ada. Ke keluarga gue juga nggak ada rasa itu. Tapi di dianya ada. Nah itu yang melengkapin tuh sebenarnya kayak gitu.
Jadi nentuin orang itu adalah akhirnya pilihan kita atau enggak, terlepas dari memang personalitinya mungkin masih banyak yang tidak cocok sama kita. Tapi memang karena pernikahan yang baik itu menurut gua atau pasangan yang baik nanti ke depannya buat kita adalah orang yang memang tidak serupa seperti kita. Sama tapi nggak serupa. Tujuannya biar nanti apa yang kita kurang ditutupin sama beliau, apa yang beliau kurang bisa gue tutupin sama apa yang gue punya gitu. Untuk lengkapin kan soalnya. Bener. Iya, lu kenal laki gue kan anjir. Iya. Jauh parah sama gue. Gue ekstrovert, dia introvert parah. Lu gak ngajak ngomong, dia gak ngomong. Gitu kan poinnya. Tapi dengan adanya gue yang casos-casos, jadinya ketika gue masuk ke circle dia, gue bisa jadi akrab sama semua circle-nya. Ketika di circle gue bisa ngebawa dia. Nah itu jadi pelengkap buat dia. Nah gue pun gitu, gue agak kurang tegas sama diri gue. Gue tuh tipikal yang YOLO aja gitu anaknya. Ya udah, sini ayo, gini ayo gitu kan. Nah dia tuh enggak, dia tuh taktis banget gitu, yang kayak tak banget gitu. Nah akhirnya gue lama-lama mulai ke bawah juga untuk oh iya ternyata memang kalau misalnya gue ngikutin ritme dia, gue jadi lebih baik yang kayak gitu. Oh dibilang langit dan bumi anjing gue sama laki gue. Jauh gila tuh. Dari dunia jauh, sifat jauh, pertemanan jauh, Outfit jauh. Terusnya dia rapi batik. Bener. Sekarang dia kemarin udah mulai cakep pakai rukas. Masuk. Tapi gue kalau hati jadi banyak insight banget. Tuker pikiran kan. Tuker pikiran soalnya kan kita. Tapi kayaknya lu mesti cobain lepas boundaries lu dulu deh. Ke siapapun, nggak hanya ke sahabat. Mungkin gak ke sahabat gue ya. Nggak, ke siapapun aja, ke siapapun. Nggak ke siapapun. Nah lu masih boundaries itu. Kalau ternyata dia jodoh lu, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu sih. Bener. Kenapa jadi fuck anjir? Tapi mungkin juga kenapa dia bisa kayak gitu karena nggak ada bimbingan sosok untuk menilai jadi dalam hubungan itu mungkin bisa jadi terjadi tuh. Iya, nah mungkin ini salah satu luka yang gue lagi mencoba untuk gue involve sendiri. Iya. Karena kan ya gue melihatnya dari teman, dari keluarga teman gue kayak gimana deh teman-teman misalkan nih dapat insight kayak gini gitu. Tapi memang di saat itu karena gue cuman takut, gue punya ketakutan di mana gue nggak mau iya kayak divorce dengan gue yang kedepannya. Gue pengen yang utuh, yang jelas, yang memang kita sama-sama bisa menerima satu sama lain dan tapi memang itu nyarinya kan akan repot. Iya. Karena gini ya, gue ngerasa tadi dari lu itu sebenarnya ini adalah cerita yang deep yang bisa seharusnya kita ambil benangnya banget nih. Tapi gue ngerti kayak lu cerita itu dengan ketawa, dengan apa? Gue yakin pasti ada yang miss di diri lu. Lu nggak? Iya, gue percaya orang yang ketawanya paling keras itu yang nangis paling dalam. Dan orang lain tuh nggak tahu itu lagi. Jangan sampai tahu malah. Iya, kadang karena kita berusaha untuk ya gue sakit sih emang, gue luka sih emang, gue berat sih emang, tapi gue mau nunjukin apa yang terbaik aja di diri gue ke luarnya. Tapi terkadang lu terlalu fokus untuk nunjukin keluar sampai lu lupa untuk mengakui diri lu sendiri tuh melemah. Sometimes lu jadi ngebawa diri lu, enggak aku nggak apa-apa ini semua biasa aja. Padahal enggak, lu lagi badan lu tuh lagi ngerengek. Gue boleh tahu nggak zodiak lu apa? Capricorn gue. Capricorn. Apa Capricorn? Apa sambungannya dari cerita itu tadi? Ini lu bisa bilang bener atau enggak ya? Gue coba baca dari zodiak lu. Karena setahu gua zodiak Capricorn itu tuh orang-orang yang emang mereka tuh pengen selalu terlihat bahagia. Mereka belum selesai membahagiakan diri mereka sendiri, tapi mereka bisa bahagiain 100 orang. Mereka tuh bahagian diri sendiri ke 101. Dan itu tuh tidak harus dilakukan oleh Capricorn. Harusnya Capricorn terus taruh kebahagiaan nomor 1 ke diri dia. Dia lupa itu. Dia tuh mau bagian 100 orang dulu, nanti gue ke 101 aja nggak apa-apa. Dan lu sama sekali, Capricorn itu sama sekali nggak mau ke 100 orang ini ngerasakan kalau dia nggak bahagia. Jadi dia mau 100 orang ini ngerasa kalau gue udah bahagia, makanya gue mau bahagian kalian. Itu tuh egois, Capricorn tuh egois sama diri sendiri. Untuk membahagiakan orang lain. Tapi bahagia itu bisa kita buat kan? Tapi bener nggak? Iya, bener sih. Tapi karena gue mikirnya gini, dari gue investment kebaikan ke orang lain, gue bikin orang bahagia. Nah itu yang cara gue bisa bahagia dengan lihat orang lain bahagia. Enggak, itu bullshit menurutku. Tapi apakah itu salah? Nggak salah kan? Nggak salah, cuman itu lo jahat sama diri lo sendiri. Iya. Karena tau nggak kebahagiaan lu kalau mau terus-terusan ngebahagiain orang, lu kan tahu manusia nggak ada puasnya. Kita nggak tahu juga kapan habis itu dia nggak bahagianya lagi. Lu nggak bisa terus-terusan memberikan seluruh indera lu, seluruh tubuh lu untuk orang lain sampai lu lupa bahwa diri lu sendiri udah nggak punya apa-apa. Bahagia lu hilang arah jadinya. Tapi kalau misalkan gue lagi nggak ada energi untuk itu, ya gue pasti di rumah.
Iya. Iya. Gue masih di rumah. Pak. Di rumah ngapain? Di rumah ya charge energi, belajar. Untuk bagian orang lain lagi. Iya. Capek anjir. Lu bukan komedi putar dong nggak? Iya sih. Tapi gue ada pelajaran pertama dalam hidup gue. Sebenarnya nggak gue udah pelajarin, tapi gue baru implementasiin akhirnya. Jadi ada momentum ini sebenarnya ke pertemanan sih. Tapi kan pertemanan juga kita ada sangkut paut pakai hati dong. Kita udah sayang sama teman kita, lu teman gue udah tahu tai-tainya. Tapi ada momentum yang dimana orang suka banget didengerin, tapi yang kita lagi bercerita dia tidak mau mendengarkan. Nah, gua akhirnya bisa yang dimana piramida circle dalam hidup kita nih, kita nggak ada yang pernah tahu dalam beranjaknya waktu tuh akan menyisihkan siapa-siapa aja yang pernah ada di hidup kita, dan memang momentumnya mungkin cuma sampai situ aja waktunya kita berteman sama mereka gitu. Akhirnya ada momentum yang dimana gue tahu gue nggak salah, gue nggak minta maaf. Mungkin karena dulu ya bisa dibilang people pleaser kali ya. Karena diri gue tahu gue nggak salah, jadi yaudah gue minta maaf dulu deh. Mungkin karena itu trauma yang lama itu. Trauma gue untuk kayak gue pengen ada orang yang ada waktunya aja, udah please. Lo di sini aja, walaupun kayak lo salah lo nggak salah, udah deh gue minta maaf deh, nggak apa-apa. Seenggaknya lo di sini. Dan Karena gue beres. butuh sosok untuk kayak sosok aja udah siapapun kayak. Udah lu sepi ya? samping gue. Iya, lu kosong dong. Di saat itu ya. Sekarang gue merasa sih gak kesepian ya. Kenapa? Karena gue menjalankan hidup gue dengan apa yang tragedi yang terjadi dalam hidup gue harus jalanin itu. Dan Pasrah gue bisa gitu. lepaskan apa yang udah lewat. Pasrah. Stoik banget berarti. Enggak. Tapi kalau menurut gue lo baru sampai di tahap memaafkan sih. Memaafkan ya. Belum Berdamai. belum bisa berdamai. Kenapa bisa gue belum berdamai? Karena gue juga sama kayak lu. Tapi maksudnya keluarga gue nggak divorce ya, tapi keluarga gue juga tidak baik-baik aja dari dulu. Dan gue udah banyak banget ngomong di Haloha di episode sebelumnya. Gue bilang kalau dulu bahkan gue sampai mikir rumahku tuh penjaraku. Nggak ada kata istilah rumahku istana tuh nggak ada. Nggak ada istana dalam rumah menurut gue gitu. Yang ada cuma penjara karena banyak sekali penahanan di dalam situ gitu. Yang gue tahu ya banyak sekali aturan dan segala macam gitu. Dan gue juga sama tipe kakek gue tuh sampai bilang gue tuh baru bisa akrab sama keluarga gue pada akhirnya. Yang dulunya gue apatis gila, gue nyari kesenangan itu di luar, itu tuh baru pas COVID. Dan gue baru bisa akhirnya membuka diri sama bokap gue itu pas lagi pesta pora 2 tahun lalu. Ya? Sumpah. Lagi pesta pora, lu pesta pora bareng? Gue akhirnya gue beranikan diri untuk ngajak dia kayak ya ada konser nih gini-gini, pengen datang deh gitu. Iya datang yuk gitu. Terus udah datang, terus ada lagu Ungu, ada siapa, terus gue bilang ayo ini lagunya aku. Itu pertama kali. Sejauh itu gue nggak pernah ngobrol sama dia, sedalam itu. Maksudnya itu kan hal-hal yang kadang kita miss ya dalam hidup gitu, karena udah terpaut lama kan, durasi deritanya tuh udah lama gitu lukanya itu. Sampai gue baru bisa berdamai di poin itu. Gue bilang bahwa ternyata nggak cukup untuk sekedar memaafkan. Karena gue maafin yang di rumah, tapi ternyata gue nyari itu di luar. Entah kayak tadi kalau lu sama teman-teman lu yang penting lu ada aja. Gue sampai beli temen, ibaratnya gue beli laki, ibaratnya gitu. Gak apa-apa deh gue yang diduitin, tapi yang penting lu pacaran sama gue, lu selalu temenin gue. Itu gue pernah ada di poin itu. Akhirnya gue menyadari bahwa ternyata sebenarnya gue belum selesai ternyata sama si rumah guanya. Ternyata memang sejauh ini gue ketawa hai, gue bilang bahwa gue nggak apa-apa. Ternyata sebetulnya badan gue udah ngeringki untuk bilang kita kenapa tahu. Yuk duduk bareng, apa kayak gitu. Akhirnya gue ke profesional. Oh iya, sampai ke profesional lu? Iya, gue psikiater udah dari tahun 2021 sampai sekarang. Gitu. Gue gak pernah ke profesional. Gue datang. Gue udah nengok aja nih gimana nih. Enggak, gue datang. Gue tidur, gue kalau ada gitu-gitu tidur. Oh berarti lu gak menerima dong hal itu terjadi kan? Lu tidur? Iya bukan nggak menerima, istirahat aja. Istirahat. Kan bulan Istirahat dia kan. self release-nya adalah ke psikiater. Kalau gue tidur gue suka banget tidur. Menurut gue tidur tuh bisa menghilangkan segala masalah. Ya walaupun kabur jadi sebentar ya gitu. Kalau gue ke profesional Enggak bangun seger banget. Seger banget ya. Enggak yang bangun anjir kalau lagi gue enggak. Gue bangun tuh ajib gila tidur gue. Kayak tadi ya. Kayak tadi. Kalau gue lari ke profesional kan waktu itu gue ngerasa nggak ada yang bisa gue selesain lagi sendiri. Gue nggak baik-baik aja dengan diri gue sendiri. Terus gue udah melakukan lebih parah dari yang semestinya harusnya gue lakuin untuk diri gue. Kayak dulu mungkin gue cuma ngelakuin gue ngebahagiain orang lain. Sampai akhirnya gue menyakiti diri gue di dalam gitu kan. Nah akhirnya itu udah mulai tuh keluar ke arah fisik dan segala macam. Itu gue ngerasa kayaknya gue bener-bener udah nggak baik-baik itu deh. Akhirnya gue lari.
Terus gue nanya dan dibawalah gue ke alur luka gue tuh di mana, kenapa itu bisa terjadi. Jadi proses pembelajaran gue dewasa tuh ibaratnya baru. Proses pembelajaran gue menerima ya, bukan lagi cuma sekedar memaafkan, menerima terus menuju ke proses damai, menuju ke proses bahwa gue bisa ngelihat sebenarnya apa yang kaki gue mau jalanin sih, ke arah mana sih sebenarnya gue harus jalan, apa sih tugasnya di sini sampai bisa jadi stoik tuh gitu. Prosesnya nggak lama, tapi juga nggak singkat gitu. Sebenarnya yang menyembuhkan lo tuh bukan psikiater, Di gue sendiri. tapi lo ketemu sama gue, views kita gede. Gue lo pelan-pelan lo. Bener. kan? Nggak stres kayak PR. Makanya buat teman-teman yang mau Firda tetap sehat, share potongan ini, nonton fullnya di YouTube. Bener. Iya kan? Di subscribe. Di subscribe. Iya. Tapi kan ketemu di belum juga dong. Ketemu di belum? Betul. Awalnya tuh Bocem tuh bintang tamu gue di season 1. Oh, kali ketemu tuh. Gue kayak lu. Bintang tamu. Kayak lu gini. Iya, terus season 2 gue ngobrol, kayaknya gue cocok sama Bocem, gue ketemuin Bocem. Enggak, bukan cocok sama gue, emang views gue gede aja kebetulan. Barter value-nya enak nih gitu ya. Wah, ini viewsnya gede nih. Jadi lancar sampai season 6 gitu. Jadi pokoknya sih itu kayak karena gue ngerasa gue ternyata sejauh ini nggak baik-baik aja dengan semuanya. Gue lari ke sana ya memang, tapi betul semua dokter gue pun juga bilang bahwa yang bisa nyembuhin tuh cuma kamu, dan mungkin gak bisa sembuh. Tapi bisa kamu akhirnya bisa kamu iyakan sih sakitnya. Kalau kemarin kan gue denial tuh, enggak kok gue nggak apa-apa, gue baik-baik aja, atau kayak yang hahaha iya aja hidup gue. Sekarang udah enggak. Tapi sama mantan-mantan lu temenan gak? Temenan. Temenan? Baik. Lu temenan gak? Enggak. Kenapa enggak? Ya nggak ada urusan. Kenapa harus temenan? Kalau dia bisa Temenan dalam artian jadi apa teman nih? baik, Ada mantan gue masih follow-followan. ya mungkin jadi partner bisnis atau apa? Oh enggak. Gue ada. Enggak lah kayaknya. Gue ada. Kayaknya Gua berteman baik aja. enggak ini kali ya, enggak berteman baik ya mantan, enggak sih gue. Udah selesai aja menurut gue. Buat apa gue berteman gitu? Apa yang mau kan awal gue datang ke dia kan bukan mau temenan. Untuk urusan yang lain soalnya. Iya, udah urusan yang lain. Kalau urusan itu udah selesai, ya udah selesai. Lo Tapi kan jangan lu sebelum pacarannya pasti temenan dulu dong sama dia. Enggak, gue deketin orang tuh pengen gue pacarin. Udah, makanya Langsung. kan sahabatan. Kan Ayah kan nggak mantan. Iya makanya kan sahabatan. Iya, tapi- makanya sama Ayah nggak boleh pisah. Kalau kemana-mana gue deketin orang tuh deketin orang tuh udah pasti gue deketin lo, gue mau pacarin lo. Oh gitu. Iya, gue targetin Kalau 2 minggu. sama Ayah? Kalau 2 minggu nggak jadi, nggak asik dia nih gitu. Oh gitu. Nggak bisa. Tapi berawal dari temenan dulu dong. Nggak, gue langsung. Ya, langsung. kecuali sama sekarang. Sama sekarang ini istrinya. sahabat gue. Oke. Awalnya sahabat, makanya dia bilang nggak bisa tahu cewek-cewek itu sahabatan Iya. gitu. Oh, makanya tadi akhirnya lu membuka boundaries itu. Bunda situ gue buka. Gue langsung orangnya, siapa nih, lihat di Instagram atau di mana. Oh, gue mau pacaran sama dia nih. Langsung gue deketin. 3 hari langsung, gue deketin lu nih, gue mau pacarin lu. 2 minggu nggak ada perkembangan. 2 minggu hilang. ada perkembangan, hilang. Oke, kita masuk ke segmen BBM. BBM. CDM dari hal-hal besti yang udah masuk ke kita. Next. Silakan, Dok. Coba dong Kak, kasih tahu satu pengalaman hidup yang ubah segalanya bagi Kakak buat pelajaran juga ke kita. Apa, Dok? Berani berkata enggak sama orang. Iya. Itu sih, karena tadi gue sempat bilang kayak gue nggak perlu minta maaf dengan hal yang gue tahu gue nggak salah. Jadi mungkin itu pelajaran yang masih gue sambil jalanin juga, gue sambil telaah lagi. Karena kan kita bisa belajar dari sebuah kesalahan. Dan jangan sampai kita kepatok sama kesalahan itu menurut gue. Jadi kayak jangan takut juga berbuat salah sama ini. Gue ada satu quotes yang benar-benar sampai sekarang itu mungkin kayaknya quotes udah awam banget. Tapi kayak do what you love and love what you do tuh itu pedoman hidup untuk hal apapun, mau ke pasangan, mau ke kerjaan, mau ke apapun. Kalau kita udah bisa merasa nyaman dengan ngobrolnya, komunikasinya udah enak, terus kalau misalkan kita udah tahu sifatnya sama-sama bisa melengkapi, menutupi apa yang kita punya kurang, dia bisa menutupi kita sebaliknya juga. Jadinya kita bisa menjalankan itu dengan ya udah jalanin deh. Nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa gedek, tanpa harus minta maaf dengan hal yang kita tahu itu nggak salah. Benar. Kalau lu apa? Gue nggak ada. Karena menurut gue di hidup, gue nggak tahu ya, mungkin hidup gue tuh apa yang terjadi di hidup gue, terus gue bisa lewatin, gue cuman gila cuman gue jadiin cerita aja. Gila lu, dulu tuh gue begini, sekarang gue bisa begini. Yeah. Dulu tuh gue nggak bisa begini, sekarang gue bisa begini. Jadi gue merasa ya itu part of hidup aja gitu loh, bukan karena gue
hebat, terus gue akan menjadikan ilmu. Jadi ketika gue cerita sama lo, Fir, dulu tuh gue nggak punya ini loh. Sekarang dulu gue gak punya motor loh, Fir. Sekarang gue punya motor gitu loh. Gue cuman mendongeng pengalaman hidup gue gitu loh. Cuman gue nggak bisa yang ini pelajaran hidup yang merubah, nggak bisa. Gue nggak. Flat aja, gue flat aja. Fasenya. Iya, fase aja. Gue menganggap itu fase aja. Tapi kalau menurut gue ada, nggak tahu ya, ada momentum yang dimana kita akan bisa mencintai versi kita yang sekarang saat kita di masa depan kita akan achieve sesuatu yang kita pengenin. Betul. Itu iya apresiasi ke diri sendiri. Ya, gue paling itu doang. Tapi gue juga tidak berekspektasi. Gue selalu berpikir, oh gue kemarin nggak begini, sekarang gue begini. Mungkin besok itu bisa gue di tempat kemarin. Gue harus fight nih biar gue nggak di tempat kemarin. Nikmati day by day aja tanpa day by day, ekspektasi. iya, tanpa gue ekspektasi apapun, karena siapapun bisa mengecewakan lo. Even orang tua lo bisa mengecewakan lo nggak pernah tahu Diri lu gitu sendiri loh. juga gitu, Iya, diri lo sendiri bisa ngecewain lo kan. Jadi kayak ya udah gitu. Gue apa ya pengalaman hidup yang bisa ngubah Iya, segalanya bagi gue. Apa, Fir? Yang mana nih? Yang cowok yang mana nih? Nggak gitu anjing. Nggak sih, paling gue lebih ke akhirnya bisa mencintai luka sih. Mencintai luka. Gue bisa mencintai segala rasa sakit, itu bisa ngerubah gue pada akhirnya. Jadi gue nggak bilang kalau misalnya udah sakit, ya bukannya gue kayak ngerasa kesakitan banget atau kayak udahlah itu sakit, nggak kayak gitu. Tapi benar-benar gue cintain lukanya. Karena kan mencintai bahagia lebih mudah dibandingkan mencintai luka ya. Jadi kalau ada bahagia datang, kita bisa nikmatin lebih nikmat ketika kita sudah bisa mencintai si deritanya, si lukanya. Oke. Itu juga gimana ya? Misalkan kita kan nggak ada yang pernah tahu ya. Tiap hari itu gue juga ngerasanya tiap hari ini gue ngelewatin hal-hal yang ada bagusnya, ada buruknya. Tapi gue tuh ngerasa, makanya tadi gue bilang gue mencoba untuk bahagia aja dulu deh. Gue harus membuat bahagia ini, diri gue tuh bahagia karena gue ngerasa gue nggak akan pernah tahu gue ngelewatin hari ini, besok atau kayak gimana tuh gue hari ini tuh bagus apa enggak. Tapi seenggaknya gue bisa ngelewatin dan ngadepin hari buruk gue ini dengan gue berperilaku baik. Iya. Nah, kalau gue benar-benar gue nikmatin sih lukanya gitu. Iya. Akhirnya belajar menikmati luka. Kalau dulu gue kesampingkan atau kalau dulu gue nggak ngelihat itu, sekarang gue berusaha untuk menikmati setiap luka dulu. Karena nikmati setiap bahagia kan lebih mudah gitu. Jadi Malah jadi kebal kan? Akhirnya gue kayak, oh ini sakit ya, udah sakit di sini ya ternyata gitu. Next, aku kehilangan peran bapak dan standarisasi aku terhadap laki-laki jadi terpaku sama apa yang aku pikirkan. Ini ngebuat aku susah untuk pacaran. Gimana ya pendapat kakak? Nah, Pas nih. Kenapa pertanyaan seperti itu kamu? Aku kehilangan peran, gue baca ulang deh ya. Biar bener-bener kepok gitu. Aku kehilangan peran bapak dan standarisasi aku terhadap laki-laki jadi terpaku sama apa yang aku pikirkan. Ini yang ngebuat aku susah untuk pacaran. Gimana ya pendapat kakak? Pendapat gue sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Pendapat gue. Karena ya tadi maksudnya setiap orang punya fasenya masing-masing, punya caranya masing-masing untuk bisa ngadepin satu masalah. Walaupun itu tambah peran bapak. Tapi kalau misalnya dalam hubungan, kalau gue sampai sekarang, gue mungkin ada target gitu. Misalkan gue sebelum umur 30 mungkin ya. Nikah nih, mungkin tahun depan gue udah umur berapa, tapi kayak untuk standarisasi ya tadi bisa kita bertukar pikiran sama teman yang udah berpengalaman, sudah bisa melewati fase itu, yang punya cerita yang sama. Yang penting jangan pernah menutupi diri untuk tidak terbuka sama orang lain. menurut lo? Nggak ada. Di dua pertanyaan lo nggak ada komen ya, Bang? Ya karena nggak relate aja. Oh iya benar sih. Nggak relate gue memilih untuk diam. Kalau gue apa ya, kayak nggak ada peran bapak, terus lo jadi punya ekspektasi sendiri terhadap pasangan lo yang nantinya akan datang ke hidup lo, ya nggak apa-apa karena kan lo nggak ada arahnya gitu. Tapi standarisasi yang lo patokan untuk lo taruh di atas segala keinginan lo, menjadi mahkota lo, sudah harus lo bisa pastikan juga bahwa lo bisa menjadi seperti demikian. Maksudnya jangan, gue ekspektasinya karena gue nggak punya peran bapak, gue pengennya punya laki-laki nanti yang kaya raya, terus yang selalu ada di rumah buat gue, nemenin gue dan ngertiin gue mulu, maafin gue mulu. Ya nggak bisa. Sekarang pertanyaannya adalah lo bisa juga nggak kayak gitu. Apapun yang lo patokan untuk orang lain, pastikan itu sudah bisa kamu terapkan ke diri kamu sendiri dulu. Gue gini deh sama kalimat lo. Kenapa kadang ada ekspektasi gue pengen punya laki-laki yang kaya raya, khusus gue sama dia nanti liburan setiap bulan, terus gue sama dia nanti ada me time. Pasti laki-laki lo itu korupsi, goblok. Tinggal lo di penjara doang. Bener nggak? Kalau misalkan siapa sih emang ke siapa sih kalau nggak kayak tahu. gitu? Nggak tahu. Cuman maksud gue kalau misalkan lo mau dia kaya raya, pasti dia nggak ada waktu. Ya nggak? Kalau misalkan dia banyak waktu, mustahil dia kaya raya.
Kan makanya waktu itu dikasih pertanyaan 3 kan, lu milih mana, lu tuh nggak bisa dapet ketiganya, lu milih laki-laki yang kaya raya tapi jelek, atau laki-laki cakep tapi miskin, atau mau laki-laki yang baik banget cakep tapi nggak punya apa-apa juga. Jawaban lo apa nih kalau lu? Gua milih yang baik, yang terakhir. Karena buat gua harta bisa dicari, Yep. fisik bisa diubah. Zaman sekarang, ya kan? Dan kayak kita harus mencintai setiap buruknya dulu kan, baru kita bisa menutupi dan bisa nge-build ke depannya hal-hal baik yang kita inginkan gitu. Makanya apapun standarisasi yang mau lo patokin terhadap orang lain nggak apa-apa sebetulnya, sah-sah aja. Selagi lo bisa membuat standarisasi itu juga berlaku di diri lu dan sudah lu capai, udah lu achieve. Kalau belum, ya jangan pernah minta sesuatu dari orang lain, diri lu sendiri dulu aja buktiin. Terus lu jangan terlalu film lah. Iya, Lu kalau iya. misalkan dia kaya raya, orang biasanya yang kaya raya itu tahu nggak cerai karena apa? Nggak ada waktu. Iya, kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian. Ya udah, lo harus terima itu. Kalau lo mau dia kaya raya, lo harus terima dia nggak ada uang. Kalau lo mau waktu dia, lo harus terima dia nggak bisa ngasih lo seperti Yang lu harapkan. yang lo harapkan gitu, Nah sekaya kalau lu itu. mau dapat laki kaya, lu nya juga karirnya bagus. Jadi dua-duanya saling ngisi. Iya, Ngisi. jadi nggak ada yang ngerasa, oh gua mau dapat laki kaya raya nih, Yep. tapi dia nggak ada waktu. Ya lo juga sibukin aja gitu maksud gua. Karena Kadang nggak bakal, brengseknya dia, kadang kecuali memang kaya dari bapaknya. nah, Turunan. Waktunya banyak turunan, Iya, waktunya iya. banyak, tapi itu juga nunggu abis kalau dia bego. iya betul. Iya. Karena kan ada juga kadang cewek-cewek juga suka brengsek kayak gini. Udah nih gue miskin, gue berharap punya laki yang tajir banget biar abis itu masa depan gue tenang. Nggak bisa. Nggak. Lu nya goblok, kagak bisa apa-apa ya kan. Lu cuma bertameng sama laki-laki, laki-lakinya juga sekaya-kayanya dia, standarnya dia bukan lu. Kalaupun dia mau standari lu, karena berarti kayaknya bukan dari dia. Bukan usaha dia. Ntar lu tinggal tunggu habisnya aja karena lu nggak bisa ngelola, dianya juga nggak bisa ngelola. Selesai. Udah beres. Makanya kalau lu mau ngasih value tinggi untuk pasangan lu, pastikan diri lu sendiri sudah punya value yang baik untuk bisa dijual ke pasangan lu. Potong nih masukin TikTok nih. 10 Kacau, juta nih. FYP fix 10M. Ah, ini Oke, baru kita nih gue masuk nih. Nah. Ini baru gue Ini banget. partai lu banget, si Bener. paling zodiak. Si paling zodiak. Ini Capri, baru. bos. Capri tadi. Zodiak apa yang nggak pernah mau salah? Gue pernah bahas zodiak yang nggak pernah mau salah itu Gemini. Gemini itu bukan hanya di konten-konten jadi musuh para zodiak ya, tapi Gemini itu memang egois banget tau. Egonya tuh tinggi banget, dia nggak mau kalah. Debat dia nggak mau kalah. Lu cari tahu deh, misalkan para politisi di luar negeri yang debat nggak mau kalah, lu cari tahu pasti zodiaknya Gemini. Rata-rata Gemini. Rata-rata Gemini. Karena mereka tuh bener-bener pokoknya gue nggak mau kalah, gue pick me. Kalau di Indo, Ada lah Jangan. pasti. Ada aja mungkin. jangan. Ada aja Jangan. mungkin. Tapi kan rata-rata presiden kita memang Gemini. Bisa jadi. Emang iya? Ada Gemini. Oh berarti selain ada juga Gemini yang baik berarti. Hah? Takut ya. Iya. Kalau menurut lo apa zodiak yang nggak mau kalah? Taurus. Sepakat. Kenapa? Nggak tahu, gue ngerasa gue pernah punya mantan Taurus dan dia, wah kacau, batu banget palanya gue bilang. Iya. Wah gila, gue bilang nih tangan Luffy kalau udah jadi besi ini kalah batunya sama dia. Iya betul. Maaf ya nakama. Iya tapi gue juga menurut gue zodiak yang paling gak mau kalah Taurus sih. Iya kan? Karena Taurus tuh pala batu banget. Wah, kacau. Terus susah banget anjir. Karena laki gue Taurus, pas banget. Dan Aries. Aries betul. Aries Lu tuh pada sok lumayan tahu zodiak anjir, kayak gue gitu. paling Gue gak zodiak. tahu ya kan menurut gue temen gue yang gue temuin yang paling batu dan paling Nggak. keras tuh pikirannya Kalau- Aries. Kalau si Taurus itu dia keras kepala. Keras kepala. Tapi Taurus itu ada sisi baiknya. Iya ada. Pelan-pelan, tapi Taurus itu kalau misalnya kita udah ngasih fakta, Heeh. begini, dia, oh iya ya, bener juga ternyata gue salah. Cuman sebelum lu ngasih, Taurus itu cuman mau fakta yang konkret. Di keras kepalanya itu keras kepala yang gue mau fakta yang konkret, kasih gue fakta yang konkret. Jelas. Tidak gampang percaya. Jadi karena dia tidak gampang percaya, si Taurus itu kan selalu berdebat sampai lu ngasih dia fakta yang konkret, akhirnya dia kayak, oh iya ya benar gue kalah. Yang konkret apa yang dia mau dengar tapi. Iya, Ngerti kan? sesuai dengan ekspektasi Iya. dong berarti. Enggak, yang Dia mau konkret. kalah anjir Taurus. Laki gue begitu tuh. Apa nih, zodiak apa yang paling ngeres pikirannya? Apa ya menurut lu? Karena yang paling zodiak banget. Gemini gue. Masih Gemini lagi. Gemini lagi. Gemini tuh ngeres banget tau pikirannya. Oke. Ngeresnya ini positifnya semua manusia kan pasti ada ngeresnya ya. Iya. Cuman Gemini itu bisa loh dia di momen lagi sedih kepikiran gitu apa gue seronda dulu gitu. Gemini itu.
Kalau menurut gua zodiak yang paling ngeres Libra lagi, karena kenapa? Gua nggak tahu ya, tapi menurut gua Libra karena dia flirting banget kan orangnya gitu. Walaupun nggak maksud tapi lu flirting aja, jadi kayak pikiran lu tuh boleh nggak ke arah untuk deket-deket aja dulu nggak sih gitu kan, kita bisa bebas aja gitu, nggak usah yang harus dipikirin ih lucu nih cewek nih, cakep nih, nggak perlu lu flirting anjing, maksud gua. Masuk pakai anjing dong. Sorry, Sabar. lu Libra ya? Menurut gue sih Scorpio. Kenapa? Ya, Scorpio setuju gua. Scorpio juga, iya kan? Scorpio juga, Ada, Scorpio. gue gak tahu ya, yang lebih banyak besarnya temen gue yang Scorpio tuh memang ya ada aja yang, gimana ini kalau misalnya belum ini nih kayak Gak enak. apa sih? Cabul. Cabul banget, aduh Leo, jauh. Jangan lambat pikirannya. Iya, gue Scorpio sih, karena mungkin karena dia kan apa namanya kalajengking ya, jadi dia mungkin mau menusuk-nusuk buat mencari, Iya, mencapit-capit. Iya betul. kan Bisa ujungnya jadi. kan soalnya ini kan ada apa namanya Ada busa, ini. bisa Betul. jadi bisa terus. Bisa terus. Bagus. Oke. Oke, terima kasih udah main kalau hati. Dan terima kasih juga untuk Iceland yang udah support episode kita kali ini. Semoga kita terus bertemu di episode-episode lainnya bersama Iceland Vodka yang nemenin kita. Betul. Terbaik Iceland. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Halo Hati yang udah dengerin episode kali ini. Kalau kalian mau dengerin seluruh seasonnya Halo Hati, seluruh episode Halo Hati secara audio sudah bisa ada di Spotify dengan nama Halo Hati. Jadi tolong jadikan kita bisa tampil di podcast tahun depan ya. Amin. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian mau cerita-cerita ke kita, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram @bloomdaily ataupun ke Instagramnya Halo Hati, ataupun bisa juga DM ke TikToknya Bloom Media. Dan kalau kalian mau penggal seluruh penggalan kita di episode ini atau di episode-episode sebelumnya, minta tolong banget untuk ditulisin, kalian bisa nonton fullnya di YouTube-nya Bloom Media atau tag lah nama podcastnya di Halo Hati ya teman-teman. Kalau gitu buat teman-teman yang lain terima kasih banyak, dan jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang lainnya, dan bantu kami kecap KPI. Kalau gitu sampai ketemu lagi di episode berikut ya. Bye. Bye. Dah, thank you konsulnya.